Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang masalah uang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya atau anggota dari grup kelompok 2. Yang pertama ada Andre Putra Batra, yaitu saya sendiri. Ada Anggraini Putri Utari Andani, ada Arsa Pratama Putra, ada Aulia Suci, dan yang terakhir ada Ayi. Oke, kita lanjut saja. Kita mulai tentang pembahasan tentang masalah uang. Ya, di sini kita mulai dari sejarah uang. Sini ada sejarah uang. Yang pertama itu berawal dari barter. Barter itu adalah pertukaran antara barang dengan barang. Syarat terjadi barter itu adalah yang pertama, orang yang diajak bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang yang mengajak bertukar barang. Yang kedua, orang yang diajak bertukar barang membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang mengajak bertukar barang. Yang ketiga, barang yang akan dipertukarkan itu sama nilainya. Ya, lanjut. Sini masih sejarah uang. Setelah mengalami kesulitan dengan cara barter, manusia mulai memikirkan alternatif benda atau alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran. Alat tersebut dikenal sebagai uang. Pertama kali manusia menggunakan barang atau benda yang digunakan sebagai uang, sehingga dinamakan uang barang. Barang yang digunakan sebagai alat tukar bisa bermacam-macam, misalnya seperti kerang, tembakau, gading, dan garam. Kemudian manusia memakai emas dan perak atau membuat uang dalam bentuk koin. Uang koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560 sampai 546 sebelum Masehi. Dalam sejarah pemakaian uang kertas sebagai bahan uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tiang. Sedangkan di abad modern, Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Sini ada gambar uang kertas yang dibuat oleh Cina. Uang barang. Uang barang itu yaitu barang yang dipergunakan sebagai uang. Syarat uang barang itu dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Barang itu setiap saat dapat ditukarkan kepada siapapun. Uang barang dapat berupa ternak, beras, kerang, senjata, tembakau, garam, dan teh. Kemudian kesulitan uang barang. Yang pertama, sukar untuk disimpan. Yang kedua, sukar untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga, tidak dapat dibagi menjadi bagian kecil. Yang keempat, tidak tahan lama. Dan yang terakhir, nilainya tidak tetap. Kemudian ditemukan uang dari logam mulia atau emas dan perak dan memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dapat diterima oleh siapapun. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, mudah disimpan. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, dapat dibagi menjadi bagian kecil dengan tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlahnya terbatas. Dan yang ketujuh, nilai uang tetap. Sejarah jenis-jenis uang di Indonesia. Perkembangan jenis uang yang beredar di Indonesia setelah 1945 beragam. Setelah tahun 1951 ditetapkan alat pembayaran sah adalah rupiah. Hukum Darurat Nomor 20 tanggal 27 September 1951. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 13 tahun 1968. Sejarah jenis-jenis uang di Indonesia yaitu jenis-jenis mata uang sebelum tahun 1951. ORI atau yang disingkat sebagai Uang Republik Indonesia di Pulau Jawa, URIPDA, Uang Republik Indonesia Daerah Banten. URIPS, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera.
Urita, uang Republik Indonesia Tapanuli. Kemudian ada Uripsu, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ada Uriba, uang Republik Indonesia Baru Aceh. Dan yang terakhir ada UDMP, uang Dewan Mandat Pertahanan Daerah Palembang. Definisi dan arti penting uang. Definisi uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta pembayaran utang. Lalu arti pentingnya uang itu, uang bisa digunakan di dalam produksi, di dalam pertukaran dan konsumsi, dan bisa digunakan di dalam masyarakat. Lalu ada kriteria uang. Di sini kriteria uang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada acceptability dan cognizability. Yang kedua ada stability of value. Yang ketiga ada elasticity of supply. Yang keempat portability. Yang kelima durability. Dan keenam divisibility. Di sini saya mau menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama acceptability dan cognizability itu artinya uang bisa diterima dan diketahui secara umum. Lalu stability of value, uang itu nilainya stabil atau fluktuasi secara kecil. Lalu elasticity of supply, uang cukup untuk memenuhi usaha, tidak terlalu banyak atau kurang. Lalu portability, uang adalah jenis yang mudah dibawa. Lalu durability, uang tidak mudah rusak. Dan divisibility adalah uang dapat dibagi. Lalu fungsi uang. Di sini uang mempunyai dua fungsi. Yang pertama fungsi asli. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar menukar dan sebagai satuan hitungan. Yang kedua, uang mempunyai fungsi turunan. Di sini ada beberapa macam fungsi turunan uang. Yang pertama adalah sebagai penunjuk harga. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, uang sebagai alat menyimpan atau menyambung. Yang keempat, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Kelima, sebagai pembentuk dan pemindah kekayaan. Keenam, sebagai standar pembayaran hutang. Dan sebagai alat pencipta kesempatan kerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Suci ingin melanjutkan presentasi tentang jenis uang. Jenis uang itu berdasarkan bahan, yaitu ada uang logam dan kertas. Sedangkan berdasarkan nilai, uang bernilai penuh atau full money, dan uang yang tidak bernilai penuh adalah representative full. Berdasarkan lembaga pembuatannya, ada uang kartal dan uang giral. Sedangkan berdasarkan wawasan berlakunya, uang itu ada berdasarkan uang domestik dan uang internasional. Sedangkan berdasarkan pertimbangan uang adalah kekayaan inside money atau outside money. Sedangkan jenis-jenis uang itu ada uang kartal dan uang giral. Lalu uang itu adalah permintaan seseorang yang mempunyai rekening di bank supaya membayar dengan cara memindahkan sebagian atau keseluruhan rekeningnya kepada rekening pihak yang dibayar. Sedangkan cek adalah surat perintah dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam cek tersebut. Sedangkan uang giral itu ada giro dan telegraphic transfer. Telegraphic transfer itu adalah orang yang mempunyai rekening di bank memerintahkan bank agar membayarkan seluruh uangnya kepada seseorang dengan memindahkan atau mentransfer ke rekening tersebut. Dan dalam catatan itu, cek adalah perintah membayar,
Telegraphic transfer merupakan alat untuk memindahkan dan mengubah uang giral menjadi uang kartal, sedangkan giro merupakan alat untuk memindahkan uang giral. Proses terjadinya uang giral itu adalah dari uang kartal disimpan ke bank, terus menjadi primary deposit, sedangkan uang kartal adalah pinjaman bank, disimpan di bank, lalu menjadi loan deposit. Netralitas uang itu adalah uang dikatakan netral jika perubahan jumlah uang beredar tidak merubah nilai keseimbangan real dari investasi konsumen, kesejahteraan atau pendapatan. Sedangkan uang dikatakan tidak netral adalah jika model yang digunakan tidak memenuhi syarat yang di atas. Selanjutnya, motif yang mendorong masyarakat memegang atau meminta uang. Satu itu adalah motif transaksi, yaitu merupakan kebutuhan masyarakat yang akan uang untuk melancarkan transaksi sehari-hari. Sedangkan motif berjaga-jaga adalah merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Dan ketiga adalah motif spekulasi, yaitu motif ini muncul setelah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga terpenuhi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Netralisasi uang. Yang pertama, uang dikatakan netral jika perubahan jumlah uang beredar tidak mengubah nilai keseimbangan real dari investasi konsumen, kesejahteraan atau pendapatan. Yang kedua, uang dikatakan tidak netral jika model yang digunakan tidak memenuhi syarat di atas. Oke, lanjut. Sini ada motif yang mendorong masyarakat memegang atau meminta uang. Yang pertama, motif transaksi, itu merupakan kebutuhan masyarakat akan uang melancarkan transaksi sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga, itu merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Yang ketiga, motif spekulasi, yaitu motif ini muncul setelah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga terpenuhi. Oke, sini kita lanjut lagi. Baik, di sini ada nilai uang, yaitu yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tertulis pada mata uang itu sendiri. Lalu yang kedua ada nilai eksternal, nilai suatu mata uang yang diukur dengan mata uang negara lain. Yang ketiga ada nilai internal, yaitu nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat ditukar oleh suatu mata uang. Lanjut, yang terakhir itu ada nilai intrinsik, yaitu nilai bahan pembuat mata uang itu. Oke, lanjut. Berapa nilai uang kertas? Rp5.000. Sama dengan harga kertas yang digunakan. Berapa? Tidak ada harganya, nilainya 0. Meskipun uang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik, masyarakat mau menerima uang kertas. Hal itu disebabkan karena satu, masyarakat percaya bahwa pemerintah mau menerima uang kertas. Yang kedua, masyarakat percaya bahwa pemerintah mengeluarkan uang kertas dengan jaminan emas di bank sirkulasi. Yang ketiga, masyarakat percaya bahwa uang kertas mempunyai daya beli. Dalam arti lain, uang kertas itu adalah uang kepercayaan atau fiduciary. Oke, segitu saja pembahasan dari kelompok kami tentang masalah uang. Bila ada salah-salah kata atau ada ketidaknyamanan dalam menyampaikan dari kami, mohon dimaklumi. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.